Halo guys, kenalin aku Naila Rosa Putri dengan NIM C14012410116. Jadi pada video kali ini merupakan rangkaian praktikum sesi UAS FISREP dari awal hingga akhir, mulai dari materi hipofisa dan induksi pemijahan, seks reversal dan pengecekan kelamin menggunakan metode asetokarmin, serta pengecekan kualitas sperma dan kriopreservasi. Tonton videonya sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Rosa Putri dengan NIM C14012410116. Jadi pada video praktikum FISREP kali ini kami melakukan induksi hormonal dan hipofisasi. Sebelum itu, apakah ada yang tahu apa itu induksi hormonal? Jadi, induksi hormonal adalah teknik penggunaan hormon untuk mempercepat kesiapan reproduksi termasuk pematangan gonad, pelepasan sel telur, serta terjadinya pemijahan pada ikan. Lestari et al. 2016. Hipofisasi sendiri merupakan metode pemberian ekstrak kelenjar hipofisis yang berasal dari individu lain untuk merangsang perkembangan organ reproduksi, pelepasan sel telur, serta pengeluaran sperma. Ellis Diana et al. 2021. Sedangkan kelenjar hipofisis sendiri adalah pusat penghasil hormon dalam sistem endokrin dengan menghasilkan berbagai zat biologis penting seperti FSH, somatolaktin alfa atau beta, prolaktin, LH, dan GH. Zat-zat ini memiliki peranan dalam mengendalikan keseimbangan fisiologis, aktivitas metabolik, peningkatan ukuran tubuh, serta pematangan sistem reproduksi menurut Hu et al. 2020. Langkah pertama pada praktikum kali ini yaitu dilakukan penimbangan ikan mas untuk mengetahui bobot tubuhnya sebelum proses penyuntikan hormon dan hipofisasi. Setelah bobot diketahui, dilakukan perhitungan dosis untuk menentukan jumlah hormon dan larutan fisiologis yang akan digunakan. Selanjutnya, hormon dan larutan fisiologis dicampurkan menggunakan siring dengan dosis yang disesuaikan berdasarkan bobot ikan. Larutan kemudian dihomogenkan dengan cara mencampur secara perlahan hingga merata. Pastikan tidak ada gelembung udara atau bubble di dalam siring dengan cara menjentikannya secara perlahan. Penyuntikan dilakukan dengan metode intramuskular, yaitu penyuntikan pada otot punggung di atas garis lateral dengan sudut sekitar 45 derajat ke arah bawah di dekat bagian depan sirip punggung, Idrus 2016. Setelah penyuntikan, dilakukan pembedahan ikan. Ikan diletakkan sejajar, kemudian bagian kepala dipotong, dilanjutkan dengan membuka bagian tengkorak untuk memperlihatkan otak. Otak diangkat secara hati-hati untuk menemukan kelenjar hipofisasi yang terletak di bagian bawah otak. Kelenjar hipofisasi yang telah diambil kemudian dimasukkan ke dalam tub berisi larutan preservasi agar tidak mengalami kerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Rosa Putri dengan NIM C14012410116. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang seks reversal dan pengecekan kelamin menggunakan metode asetokarmin. Jadi apa itu seks reversal? Seks reversal adalah teknik pengalihan perkembangan kelamin pada ikan, di mana ikan yang semestinya berjenis kelamin betina dapat diarahkan sehingga gonadnya berkembang menjadi jantan ataupun sebaliknya, menurut Pika et al. 2024. Nah, seks reversal ini adalah inovasi bioteknologi dalam budidaya ikan yang dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas menurut Suseno et al. 2020. Nah, menurut Wahyuningsi et al. 2018, metode penentuan jenis kelamin ikan dilakukan menggunakan teknik pewarnaan asetokarmin. Tujuannya adalah untuk mengamati jaringan gonad sehingga dapat dipastikan kesesuaian antara penampakan morfologi dengan hasil pewarnaan. Tonton videonya sampai habis ya. Langkah pertama, kita harus membedah ikan terlebih dahulu, kemudian ikan dipotong dari bagian perut hingga bagian urogenitalnya. Lalu selanjutnya kita harus mengeluarkan isi perut dari ikan tersebut. Setelah itu kita mengambil gonad yang berwarna putih tipis seperti benang yang terdapat di dalam rongga perut ikan. Gonad yang telah terlihat diambil menggunakan tusuk gigi agar lebih mudah untuk diambil. Selanjutnya, gonad yang telah diambil dipindahkan dan diletakkan di dalam preparat untuk dicacah atau dihaluskan hingga halus. Selanjutnya, preparat yang berisi gonad yang telah dicacah diberikan 2 tetes pewarna asetokarmin. Setelah diberi
pewarna asetokarmin dilakukan pengecekan dengan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 10-40 kali. Hasil pengamatan menunjukkan struktur jaringan gonad berbentuk bulat-bulatan, berukuran relatif besar dan tersebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Rosa Putri dengan NIM C14012211016 dari kelompok 1 paralel 3. Jadi pada video kali ini kami melakukan praktikum, yaitu bagaimana cara melakukan pengecekan kualitas sperma dengan menggunakan metode kriptopreservasi. Nah, kriptopreservasi sendiri ini adalah teknik penyimpanan sel sperma dengan memanfaatkan temperatur sangat rendah agar kualitas spermatozoa dan materi genetik tetap terpelihara dalam waktu lama. Proses tersebut umumnya dilakukan menggunakan sperma dari induk jantan yang telah mencapai kematangan gonad sehingga dapat digunakan kembali saat diperlukan menurut Rohma et al. 2020. Untuk pergerakan aktif spermatozoa ini mencerminkan tingkat kesuburan dan kualitas sperma ikan. Sperma yang telah berada di luar tubuh induk akan lebih cepat mengalami kerusakan sehingga diperlukan media penyimpanan yang sesuai untuk mempertahankan fungsinya. Nah, upaya penyimpanan sperma dilakukan agar sel spermatozoa tetap hidup dalam jangka waktu tertentu serta mampu mempertahankan kemampuan bergeraknya. Penggunaan larutan dengan tekanan osmotik seimbang diperlukan untuk menjaga kondisi sel sekaligus menyediakan energi bagi spermatozoa menurut Zulfadli et al. 2020. Jangan lupa tonton sampai habis ya untuk langkah selanjutnya. Pada praktikum kali ini, kami melakukan pengecekan sperma untuk melihat motilitas dan juga viabilitas. Pada langkah pertama, yaitu kami melakukan pengecekan sperma sebelum tahap reservasi untuk dijadikan bahan perbandingan antara sperma yang belum dan sudah dilakukan reservasi dengan menggunakan metode kriptopreservasi. Selanjutnya, sperma disiapkan. Sebelum itu, pengambilan sampel sperma ikan dilakukan melalui metode stripping, yaitu pengurutan bagian perut ikan jantan matang gonad hingga sperma keluar. Tahap selanjutnya, sperma yang diperoleh kemudian segera diencerkan menggunakan larutan pengencer dengan perbandingan 1:9 guna mempertahankan kondisi sel serta memberikan ruang gerak yang lebih baik sebelum proses pembekuan. Selanjutnya dicampur dengan krioprotektan berupa DMSO dan kuning telur. Lalu dilakukan proses ekuilibrasi selama 3-5 menit agar bahan krioprotektan dapat masuk secara merata ke dalam sel dan melindungi membran sel. Setelah itu dilakukan pembekuan awal melalui tahap pre-freezing selama 3-5 menit dengan penurunan suhu secara bertahap, umumnya menggunakan uap nitrogen cair. Tahap tersebut dilanjutkan dengan freezing selama 3-5 menit hingga sampel mencapai suhu sangat rendah di dalam kriotub. Proses terakhir ialah thawing atau pencairan kembali sperma. Setelah thawing, kualitas sperma dievaluasi kembali terutama motilitas dan viabilitasnya, kemudian dibandingkan dengan kondisi sebelum pembekuan. Selanjutnya dilakukan analisis gerakan motilitas dengan menggunakan kasa, yaitu sperma yang diteteskan preparat diamati dengan mikroskop.